Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Homariah, mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raditya Said Surakarta dengan NIM 2052198 dari kelas MBS 6H. Di video kali ini, aku pengen ajak teman-teman buat mengenal UMKM yang ada di desa yang sudah menembus pasar internasional. Tapi sebelum itu, kita ulas terlebih dahulu mengenai sejarah dan model bisnis internasional ya. Jadi, apa sih bisnis internasional itu? Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis dengan aktivitas melintasi batas negara. Kegiatan bisnis internasional berupa yang pertama, perdagangan internasional melalui ekspor dan impor. Yang kedua, investasi internasional merupakan penanaman modal oleh pelaku bisnis suatu negara ke pelaku bisnis negara lain. Yang ketiga, ada lisensi internasional, merupakan perjanjian kontrak suatu perusahaan di suatu negara dengan memberikan hak penggunaan kekayaan intelektualnya ke suatu perusahaan di negara lain dengan pembayaran imbalan berupa royalti. Kegiatan bisnis internasional memberikan banyak sekali manfaat. Bagi perusahaan, bisnis yang mencapai ranah internasional bermanfaat untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan produksi. Bagi negara, bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional menjadi aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Selain itu juga untuk membuka lapangan pekerjaan, membantu hubungan baik antar negara, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, dan meningkatkan kemakmuran suatu negara. Yang selanjutnya kita akan mengenal mengenai model bisnis internasional. Yang pertama adalah foreign trade, yang merupakan kegiatan bisnis internasional yang jenis aktivitas bisnisnya identik dengan aktivitas ekspor dan impor, di mana objek barang yang sering digunakan adalah visible physical goods dan komoditas. Yang kedua adalah trade in service, merupakan kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya berupa tangible goods, di antaranya adalah asuransi, perbankan, hotel, konsultan, biro perjalanan, dan transportasi. Yang ketiga adalah portfolio investment, yang merupakan kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Biasanya investor memberikan dalam bentuk hutang atau modal. Yang keempat adalah direct investment. Direct investment merupakan kegiatan bisnis internasional yang dibedakan dari tingkat pengawasan suatu proyek antar perusahaan dengan investor. Biasanya tingkat pengawasannya dapat bervariasi, mulai dari tingkat pengawasan penuh dan sebaik. Nah, sekarang yuk aku ajak teman-teman buat kenalan sama satu UMKM yang aku ceritain tadi. KimiBag Indonesia. KimiBag adalah salah satu unit usaha bisnis yang berjalan beriringan dengan Pondok Pesantren Al-Qohar. KimiBag merupakan usaha milik Kusnul Iksariah dengan suaminya Abdul Haris Akbar. KimiBag berdiri sejak 24 September 2011 bersamaan dengan lahirnya anak pertama dari pasangan Kusnul Iksariah dengan Abdul Haris Akbar, yaitu Kimia As-Saadah. KimiBag berlokasi di Dusun Kulon, Desa Malangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada mulanya, setelah mempunyai anak yang pertama, Ibu Ria memutuskan untuk membuka usaha sendiri sambil merawat anak. Dengan usaha beliau membuat perlengkapan bayi seperti selimut, sepatu bayi, sarung bantal, guling, dan tas dengan model sederhana. Dan unit usahanya diberi label Kimia Baby yang diambil dari nama putri pertamanya. Seiring berjalannya waktu, agar mudah dikenal oleh banyak orang, label usaha Kimia Baby diganti dengan KimiBag. Adapun produk KimiBag yang dibuat oleh Ibu Ria diantaranya ada tas, pouch, dompet, tote bag, drawstring, souvenir, dan yang best seller adalah goodie bag yang produknya banyak diminati oleh customer luar negeri. Daya tarik utama bisnis KimiBag hingga merambah ke luar negeri adalah karena mengangkat isu go green, di mana pemanfaatan barang-barang ramah lingkungan menjadi produk yang kreatif ternyata mampu memiliki nilai jual tinggi di pasar luar. Customer luar negeri yang pernah menggunakan produk KimiBag diantaranya berasal dari Malaysia, Swiss, Brunei Darussalam, Singapura, Belanda, Amerika Serikat, Saudi Arabia, dan lainnya. Model bisnis KimiBag adalah foreign trade, berupa barang-barang berwujud seperti tote bag, pouch, dan t-shirt pouch yang terbuat dari kanvas, goni, dan belacu. Value lebihnya adalah produknya dapat di-custom. Sebelum KimiBag merambah ke pasar internasional, KimiBag melalui beberapa proses dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, research.
Pada mulanya, Kimibag selalu melakukan trial and error atau mencoba-coba untuk lebih mempercantik produknya. Selain itu, Kimibag juga mencoba membuat logo dan desain packaging untuk menambah value produk. Yang kedua, idea. Owner mencari ide-ide untuk explore lebih melalui web rujukan seperti YouTube, Pinterest, Etsy, web kompetitor, dan lain-lain. Yang ketiga ada search. Kimibag selalu berusaha untuk mencari tahu perkembangan produknya di masyarakat melalui mendengarkan permintaan customer dan berusaha selalu bilang bisa untuk meningkatkan trust value pada customer. Yang keempat adalah prinsip ATM. Kimibag menyadari bahwa tidak ada produk yang benar-benar baru. Oleh karena itu, Kimibag belajar dari yang sudah ada untuk menerapkan sistem amati, tiru, dan modifikasi. Yang kelima adalah tes pasar. Setelah melalui 4 proses sebelumnya, Kimibag juga melakukan tes pasar setelah melakukan perhitungan terhadap HPP, mencoba menjualnya lalu mengamati respon pasar atas perkembangannya.